Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Guru Kreatif. Pada video kali ini saya mau sharing tutorial perdana tentang pengenalan tampilan dan fitur aplikasi Blender. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan tonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, kemudian subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel saya. Oke, langsung saja ya. Ini saya sudah buka aplikasi Blendernya. Bagi kalian yang belum punya aplikasi Blendernya, silahkan bisa download dulu di situs resminya blender.org. Oke, jika sudah, di sini akan muncul tampilan gambar ya, tampilan gambar 3D. Ini gambarnya kanguru, setiap versi itu gambarnya berbeda-beda. Nah, ini kita abaikan saja gambarnya, kita klik bagian sini. Untuk tampilan Blender versi 2.92 atau versi 2.8 di atasnya itu tampilannya hitam ya, hitam, mayoritas hitam. Nah, jika kalian belum terbiasa dengan tampilan hitam ini, kalian bisa mengubahnya ke tampilan yang klasik. Caranya, silakan kalian klik menu edit, kemudian pilih preference. Nah, di sini ada themes, kalian pilih themes, presetnya kalian ganti Blender Light. Nanti akan berubah menjadi warna abu-abu ya. Kemudian bagi laptop kalian yang nggak ada numpadnya, karena di Blender itu numpad dibutuhkan ya. Nah, silahkan kalian masuk ke input, pilih input. Di sini kalian checklist emulate numpadnya. Tujuannya biar tombol angka pada keyboard yang di atasnya tombol huruf, ya kan, dari 1 sampai 0 itu berubah menjadi numpad dan bisa digunakan untuk aplikasi Blender. Oke, kalau sudah, ini kalian simpan, save preference. Setelah itu klik tombol close. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan tampilannya dan fitur-fiturnya. Di aplikasi Blender versi 2.92 ini ada fitur-fitur barunya ya dibandingkan versi yang lama, yang jadul. Di sini ada menu file, kemudian edit, render, window, dan help. Ini seperti biasa ya, kalau file isinya itu ada new, open, save, save as, import, dan export. Sama seperti aplikasi lainnya. Kemudian di sini klik menu edit, ada undo, ada redo, dan ada preference yang baru kita pakai tadi. Kemudian ada menu render. Render itu untuk mengekspor gambar atau video animasi yang akan dibuat. Kemudian di sini ada menu window. Window itu hanya sebagai tambahan ya, tambahan untuk menampilkan fitur. Dan yang terakhir ada menu help. Help itu di sini untuk menjelaskan versi dari aplikasi Blender dan penjelasan tentang Blender itu sendiri. Oke, di selain menu ini, di samping kanannya itu ada perubahan tampilan ya, setiap yang ada di sini tengah-tengah ini ya. Ini itu adalah fitur terbaru dari Blender, aplikasi Blender 2.8 ke atas. Ini fungsinya untuk mengubah-ubah tampilan sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalkan kalian mau pilih modeling, tinggal kalian klik modeling. Kemudian sculpting, nanti tampilannya akan berubah juga seperti ini, sculpting. Kemudian UV editing untuk membuat tekstur, untuk mengatur UV ya. Kemudian texture paint, ini untuk mewarnai secara manual.
Kemudian di sini ada shading. Shading itu fungsinya untuk memberikan bayangan dan kasih background juga bisa ya. Kemudian ada animation, rendering, compositing untuk menggabung-gabungkan, dan scripting untuk memberikan coding pada aplikasi Blender. Oke, kita kembali lagi ke tampilan layout ya. Nah, di bawahnya itu di sini ada fitur lagi, yaitu ada view, select, add, sama objek. Nah, add ini biasanya kalian untuk membuat objek primitif ya. Biasanya kan di aplikasi yang lama itu menggunakan tombol Shift plus A ya, Shift A. Nah, sekarang di sini ada add untuk menambahkan objek yang akan kita buat. Nah, di sebelah kirinya menu view, di tombol view itu ada objek mode. Ini untuk mengubah mode ya, bisa ke edit, bisa ke objek. Kemudian di sini bawahnya untuk ada move tool ya, ada move tool, select box, cursor, kemudian ada move. Di sini ada rotate, ada scale, transform, notate, terus measure, sama add cube. Nah, ini tools-toolsnya fungsinya berbeda-beda, tapi akan saya jelaskan yang paling sering digunakan ya, yaitu adalah move tool, rotate, sama scale. Coba kita akan praktekkan di objeknya yang kubus ini. Nah, sebelum kita gunain toolsnya, kita klik dulu nih objeknya, kemudian baru kita gunakan toolsnya. Misalkan saya akan gunakan move tool. Nah, ini fungsinya untuk menggeser-geser ya, untuk memindahkan posisi. Kalau yang biru itu ke atas ke bawah, kalau yang merah itu ke depan ke belakang, dan kalau yang hijau ke kiri dan ke kanan. Nah, ini tinggal digeser-geser saja, sangat mudah ya sebenarnya. Kemudian di sini ada rotate. Rotate itu untuk memutar-mutar juga. Kemudian ada scale. Scale itu untuk memperbesar dan memperkecil objek yang kita buat. Baik, kemudian di sini di paling bawah itu ada timeline. Timeline itu fungsinya untuk membuat pergerakan dan mengatur durasi ya. Ini contohnya mau akan saya gerakin. Misalkan objek ini mau akan saya gerakin, caranya tekan I pada keyboard, kemudian misalkan saya mau gerakin yang lokasi ya. Lokasinya mau saya geser, klik location, kemudian atur durasinya 30 aja, frame 30. Kemudian geser. Nah, geser sini, tekan I lagi, kemudian pilih location. Nah, di sini nanti objeknya akan bergerak. Nah, seperti ini ya. Ini fungsi dari timeline. Kemudian di bagian kanan atas, bukan yang ini ya. Kalau yang ini namanya outliner. Nah, kita masuk ke sebelahnya ini. Di sini ada 4 lingkaran ya, sama di sini juga ada kotak nih. Nah, saya perbesar dulu ya. Untuk yang kotak ini untuk membuat transparan. Kemudian yang sebelahnya itu ada bola. Nah, bolanya ini untuk menampilkan jaring-jaring. Kemudian sebelahnya lagi ini solid. Biasanya solid itu saat kita ingin modeling ya. Kemudian sebelahnya itu adalah tekstur. Nah, jika kalian udah kasih tekstur atau kasih warna, pastikan modenya itu mode tampilannya adalah tekstur. Kemudian yang terakhir adalah render. Render itu untuk melihat nanti hasil yang akan diekspor. Hasilnya itu seperti ini, contohnya kayak gitu ya. Oke, kemudian untuk menampilkan properties itu kalian tekan N ya. Properties atau atribut.
tekan N, nanti akan muncul nih lokasinya di mana, rotasinya itu seperti apa, angkanya, nilainya, scale-nya, dan dimensinya. Nah, untuk menghilangkannya lagi tekan N lagi. Kemudian di paling kanan itu ada namanya outliner. Ini fungsinya untuk membuat daftar objek yang udah kita buat ya. Oke, di bawahnya outliner itu ada fiturnya ini banyak banget dan tidak akan saya jelaskan semuanya. Mungkin untuk video selanjutnya ya penjelasannya sekaligus mempraktekkan. Nah, yang bawahnya ini saya kasih pemberitahuan secara umumnya saja ya. Yang ini adalah untuk mengatur tampilan render, bisa EV, bisa cycle. Kemudian bawahnya kamera itu untuk mengatur video yang keluar, video yang akan diekspor. Nah, di sini ada semuanya, bisa PNG, bisa AV atau bisa video dan lain sebagainya. Nah, kemudian di bawahnya ini nih tidak terlalu penting ya, nanti saya skip. Kemudian langsung ke bagian icon seperti bumi. Nah, kalian klik. Nah, di sini untuk mengatur warna background ya, misalkan saya ganti warna backgroundnya, nah akan berubah warna background di sini. Oke. Apalagi ya? Nah, sekarang coba kita akan modifikasi dari objek yang udah kita buat kubus. Cara modifikasinya itu kalian harus ubah ke edit mode. Nah, seperti ini ya. Nah, di edit mode itu ada 3. Ada titik, ada garis, ada face. Ini akan saya perbesar. Nah, informasi saja untuk memperbesar tampilan itu kalian tinggal scroll ke depan pada mouse dan scroll ke belakang untuk zoom outnya ya. Oke, fitur yang terakhir di sini itu ada di tengah-tengahnya ada area kerja ya. Area kerja itu adalah untuk memodeling objeknya dan menampilkan objeknya. Nah, di area kerja ini secara default di pengaturan dasarnya adalah ada 3 objek. Yang pertama itu ada kamera, kemudian ada kubus, dan ada lampunya. Nah, sekarang bagaimana masuk ke mode tampilan kamera? Ini kan ada kamera ya, berarti harusnya bisa masuk ke mode tampilan kamera. Nah, caranya kalian tekan 0 pada numpad. Nah, nanti akan muncul seperti ini, dan mode kamera ini nantinya sebagai hasil dari render ya. Jadi saat kalian render nanti munculnya seperti ini nih, sesuai dengan mode kameranya. Nah, terus bagaimana sih menggeser-geser kamera? Caranya sangat mudah. Kalian masuk ke menu view, kemudian pilih navigation. Nah, di bawahnya itu ada work navigation. Nah, ini kan ribet ya kalau misalkan kalian klik berulang kali. Caranya biar lebih cepat, kalian klik kanan di sini, kemudian klik add to quick favorite. Oke, sudah. Nah, tinggal kita tekan Q pada keyboard, nanti akan muncul work navigation. Nah, silahkan kalian klik. Nanti kameranya bisa geser-geser, mouse-nya kalian geser-geser, kameranya juga ikut tergeser. Nah, gimana caranya biar maju ke depan, ke kanan, ke kiri, dan ke belakang? Nah, caranya kalian tekan tombol ASDW ya. A itu untuk ke kiri, S itu untuk ke belakang, D itu untuk ke kanan, dan W itu untuk ke depan, seperti main Counter Strike. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk mengatur kameranya. Misalnya kameranya seperti ini, kita posisikan di sini. Nah, kalau sudah, tinggal nanti kita render. Itu contoh dari
penggunaan kamera ya, dan bagaimana menggunakan tools secara cepat. Tadi yang seperti yang saya jelaskan, tinggal kalian klik kanan kemudian pilih add to quick favorite. Nah, misalkan contohnya ini lagi ya. Nah, ini tinggal kalian klik kanan add to quick favorite. Nanti akan muncul nih di sini nih. Akan muncul di saat kalian tekan tombol Q pada keyboard. Oke, mungkin itu saja tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.